Halo semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai spektroskopi Raman. Spektroskopi Raman merupakan teknik spektroskopi vibrasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi material melalui interaksi cahaya dengan molekul. Teknik ini memanfaatkan hamburan cahaya inelastik sehingga menghasilkan spektrum khas atau fingerprint dari suatu material. Efek Raman pertama kali diamati oleh C.V. Raman dan K.S. Krishnan pada tahun 1928 dan sejak saat itu teknik ini berkembang menjadi salah satu metode karakterisasi material yang banyak digunakan. Spektroskopi Raman penting karena bersifat non-destruktif sehingga sampel tidak rusak selama analisis. Selain itu, Raman juga mampu memberikan informasi mengenai komposisi kimia dan struktur material. Dibandingkan dengan FTIR, Raman tidak terlalu dipengaruhi oleh keberadaan air dan memerlukan preparasi sampel yang lebih sederhana. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dan cara kerja dari Raman spektroskopi. Prinsip dasar Raman spektroskopi berawal dari interaksi antara cahaya dan materi. Pada teknik ini, sampel disinari menggunakan sinar laser. Ketika cahaya mengenai sampel, foton dari laser akan berinteraksi dengan molekul-molekul di dalam sampel dan menghasilkan cahaya hamburan atau scattered light. Sebagian besar cahaya yang dihamburkan akan mengalami Rayleigh scattering, yaitu hamburan elastik di mana energi foton yang dihamburkan tetap sama dengan energi foton yang datang. Karena tidak terjadi perubahan energi, hamburan Rayleigh tidak memberikan informasi mengenai struktur molekulnya. Sebaliknya, sebagian kecil cahaya mengalami Raman scattering, yaitu hamburan tidak elastik yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi antara foton dan molekul. Akibatnya, energi cahaya yang dihamburkan menjadi berbeda dari energi awalnya. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, hamburan inilah yang menjadi dasar dari teknik Raman spektroskopi itu sendiri. Seperti yang terlihat dari gambar ini, Raman scattering dibagi menjadi dua jenis, yaitu Stokes scattering dan anti-Stokes scattering. Pada Stokes scattering, molekul menyerap sebagian energi dari foton sehingga energi cahaya yang dihamburkan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, pada anti-Stokes scattering, molekul melepaskan energi kepada foton sehingga energi cahaya yang dihamburkan menjadi lebih tinggi. Pada suhu ruang, sinyal Stokes umumnya lebih kuat karena sebagian besar molekul berada pada keadaan dasar. Perbedaan energi antara cahaya datang dan cahaya hamburan inilah yang disebut Raman shift, yang biasanya dinyatakan dalam satuan cm pangkat min 1. Seperti yang ditunjukkan pada spektrum ini, puncak Rayleigh berada di tengah karena tidak mengalami perubahan energi, sedangkan puncak Stokes dan anti-Stokes muncul di kedua sisinya akibat adanya pertukaran energi selama proses hamburan. Karena setiap molekul memiliki vibrasi yang berbeda, setiap material akan menghasilkan nilai Raman shift yang khas. Oleh karena itu, Raman shift dapat digunakan sebagai sidik jari molekuler untuk mengidentifikasi atau mengkarakterisasi suatu material. Oke guys, jadi kita sekarang akan membahas mengenai bagian-bagian dari spektroskopi Raman itu sendiri. Yang pertama ada laser source. Fungsinya buat menembakin cahaya monokromatis berenergi tinggi ke sampel. Karena hamburan Raman itu super langka, kita butuh hamburan Raman yang fokus banget biar molekulnya sampai bergetar. Yang kedua, ada sample illumination system. Ini merupakan tempat naruh sampel yang dilengkapi dengan lensa optik khusus. Tugasnya untuk memastikan sinar laser benar-benar nembak tepat sasaran di titik sampel tanpa meleset. Yang ketiga, ada filter. Dia akan memblokir jutaan hamburan Rayleigh yang nggak berguna dan cuma ngasih jalan buat foton Raman yang kita cari. Yang keempat, foton tadi masuk ke spektrometer buat dipecah berdasarkan panjang gelombangnya. Kemudian yang terakhir, komponen kelima, detektor CCD yang bertugas menangkap pecahan cahaya itu. Nah, data yang dihasilkan kemudian dibentuk menjadi grafik spektrum di dalam monitor komputer kita. Gimana? Gampang kan? Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai sampel, preparasi sampel, serta faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hasil pengukuran Raman spektroskopi. Salah satu keunggulan Raman spektroskopi adalah kemampuannya menganalisis berbagai jenis sampel. Berdasarkan studi Orlando pada tahun 2021, teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis sampel padat, serbuk, cairan, film tipis,
polimer, material karbon, hingga jaringan biologis. Selain itu, preparasi sampelnya relatif sederhana karena umumnya tidak memerlukan proses pelarutan ataupun penghancuran, sehingga bersifat non-destruktif. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pengukuran. Untuk sampel padat atau serbu, permukaannya harus bersih dan rata agar laser dapat difokuskan dengan baik. Sedangkan sampel cair biasanya ditempatkan dalam mode transparan yang tidak mengganggu pengukuran. Menurut Jones, pada tahun 2019, posisi sampel, fokus laser, dan kondisi permukaan itu sangat memengaruhi kualitas spektrumnya nanti. Selain itu, kualitas spektrum itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti fluoresensi yang dapat menutupi sinyal Raman, daya laser yang harus disesuaikan agar tidak merusak sampel, waktu akuisisi, serta homogenitas permukaan sampel. Oleh karena itu, preparasi yang tepat sangat penting untuk menghasilkan spektrum Raman yang tepat. Selanjutnya, kita akan mempelajari informasi apa aja sih yang dapat diperoleh dengan menganalisis spektra Raman. Spektra Raman sendiri setidaknya mengandung 3 informasi utama. Yang pertama adalah identifikasi gugus fungsi, yang mana serupa dengan FTIR, Raman juga bisa digunakan untuk mengenali gugus fungsi akibat adanya vibrasi molekular pada saat terjadi Raman scattering. Contohnya pada gugus fungsi nonpolar, seperti karbon-karbon dan alkena, Raman terbukti lebih efektif untuk mendeteksinya daripada FTIR. Yang kedua adalah fase material dan tingkat kristalinitasnya. Contohnya pada material grafen, yang mana fase dan ketebalan lapisannya dapat ditentukan dengan melakukan peak fitting dengan data spektra Raman acuan yang sudah ada, dengan fokus untuk melakukan analisis terhadap intensitas puncak pada G-band dan 2D band-nya. Sementara itu, kristalinitasnya dapat dikuantifikasi melalui parameter FWHM atau ketajaman puncaknya. Dan yang terakhir adalah mendeteksi adanya defek struktural maupun impuritas. Contohnya pada material grafitik nanokarbon yang seharusnya hanya memiliki hibridisasi sp2 murni, namun ketika strukturnya berubah menjadi amorf, maka akan muncul puncak baru yang memiliki hibridisasi karbon sp3 campuran. Selanjutnya adalah aplikasi dari Raman spektroskopi. Tahukah kamu bahwa kita bisa saja terkontaminasi oleh adanya mikro ataupun nanoplastik? Hal ini karena mikro dan nanoplastik itu punya ukuran yang sangat-sangat kecil dan bisa saja terdistribusi dalam air minum, air keran, hingga air-air yang kita konsumsi sehari-hari. Padahal mikroplastik sendiri sangat berbahaya untuk kesehatan. Oleh karena itu, di sini Raman spektroskopi dapat digunakan untuk mendeteksi adanya cemaran mikroplastik di dalam air yang kita konsumsi. Caranya yang pertama itu adalah dengan melakukan pembuatan substrat terlebih dahulu, lalu sampel itu juga difiltrasi terlebih dahulu oleh membran PTFE. Nantinya sampel itu akan tertahan di saringan tersebut atau di membran PTFE tersebut. Kemudian selanjutnya partikel sudah tersaring dilarutkan oleh pelarut. Kemudian setelah dilarutkan maka dapat memulai proses adsorption, di mana menunggu partikel nanoplastik itu tertanam di permukaan dari substrat yang telah dibuat tadi. Kemudian selanjutnya adalah pada deteksi nanoplastik menggunakan Raman spektroskopi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdeteksi PS dengan berbagai ukuran hingga 5 mikrometer. Selain itu, metode ini juga mampu mendeteksi PS hingga konsentrasi yang sangat rendah sebesar 0,05 mg per mili. Sehingga membuktikan bahwa metode ini memiliki sensitivitas yang tinggi dalam pengujian nanomikroplastik pada berbagai matriks. Jika kita lihat pada gambar sebelah kiri, itu adalah deteksi dari Raman spektroskopi. Lalu kita lihat di sebelah kanan itu adalah deteksi dari SEARCH atau Surface and Change Raman spektroskopi. Jadi SEARCH itu adalah pengembangan dari Raman spektroskopi di mana sinyal ketika ada molekul itu diperkuat ketika dia mendekati adanya logam tertentu seperti perak ataupun AU, sehingga bisa dihasilkan hasil yang lebih akurat. Oleh karena itu, sekarang sudah ditemukan pendeteksi mikroplastik sehingga kita bisa meraih hidup yang lebih sehat melalui spektroskopi.